Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys. Sebelum memulai video kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rizka Listiana, NPM 2341142, Program Studi Manajemen kelas 23B. Video ini dibuat dengan tujuan untuk menyelesaikan salah satu tugas individu yang berjudul Inflasi dari mata kuliah pengantar ilmu ekonomi makro yang diampu oleh dosen Miss Wan Rizky Amelia SAK MAK. Inflasi adalah suatu kondisi di mana terjadi kenaikan umum dan berkelanjutan dalam harga barang dan jasa dalam suatu periode waktu tertentu. Dalam konteks ekonomi, inflasi mengindikasikan penurunan daya beli uang, karena jumlah uang yang beredar lebih banyak daripada jumlah barang dan jasa yang tersedia untuk dibeli. Inflasi dapat disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk peningkatan permintaan yang melebihi kapasitas produksi ekonomi, kenaikan biaya produksi seperti upah pekerja dan bahan baku, pertumbuhan yang beredar yang lebih cepat daripada pertumbuhan output real, serta kenaikan harga komoditas penting. Tekanan inflasi juga dapat berasal dari kenaikan harga impor barang atau layanan, ekspektasi inflasi yang tinggi, kebijakan moneter yang longgar, dan krisis pasokan. Faktor-faktor ini, baik secara individu maupun bersama-sama, dapat menciptakan tekanan inflasi dalam suatu perekonomian, dengan dampak yang dapat bervariasi tergantung pada kondisi ekonomi dan konteksnya. Dampak inflasi mencakup penurunan daya beli uang yang mengakibatkan harga barang dan jasa menjadi lebih mahal, ketidakpastian ekonomi karena sulitnya merencanakan investasi, pengurangan nilai tabungan seiring waktu, ketidakstabilan sosial karena kesenjangan ekonomi yang memperburuk ketidakpuasan sosial, serta efek negatif pada kreditur dan pemberi utang. Selain itu, inflasi yang tinggi dapat mengurangi investasi jangka panjang, memicu penyesuaian harga dan gaji yang terus-menerus, meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk program sosial, dan menimbulkan ketidakpastian ekonomi dan sosial yang lebih besar. Pengukuran inflasi umumnya dilakukan melalui dua indikator utama, yaitu indeks harga konsumen atau IHK dan indeks harga produsen atau IHP. Yaitu yang pertama ada indeks harga konsumen IHK. IHK mengukur perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen dalam kehidupan sehari-hari. IHK mencakup berbagai kategori barang dan jasa yang umum dikonsumsi oleh rumah tangga, seperti makanan, pakaian, perumahan, transportasi, dan layanan kesehatan. Ya, yang kedua ada indeks harga produsen atau IHP. IHP mengukur perubahan harga barang yang dijual oleh produsen. IHP sering digunakan untuk memantau inflasi dari perspektif produsen dan dapat mencakup berbagai sektor ekonomi seperti pertanian, manufaktur, dan konstruksi. Ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi, di antaranya yaitu ada kebijakan moneter. Bank sentral dapat menggunakan kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi. Salah satu cara yang umum digunakan adalah menaikkan suku bunga. Ini membuat pinjaman lebih mahal, mengurangi belanja konsumen dan investasi, sehingga meredam permintaan agregat dan menekan inflasi. Lalu ada kebijakan fiskal. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal untuk mengurangi tekanan inflasi. Contohnya adalah mengurangi belanja publik atau menaikkan pajak untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Selanjutnya ada intervensi pasar. Pemerintah dapat melakukan intervensi langsung di pasar untuk mengendalikan harga barang penting. Contohnya adalah subsidi untuk barang-barang pokok atau impor barang dari luar negeri untuk meningkatkan pasokan dan penekanan harga. Yang keempat ada kontrol harga.
Pemerintah dapat mengimplementasikan kontrol harga untuk mencegah kenaikan harga yang tidak wajar. Namun, strategi ini seringkali dianggap sebagai solusi sementara dan memiliki konsekuensi yang kompleks. Yang kelima, ada perbaikan infrastruktur. Investasi dalam infrastruktur dapat meningkatkan produktivitas ekonomi dan pasokan barang, yang dapat mengurangi tekanan inflasi jangka panjang. Lalu, yang keenam, ada pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan tenaga kerja. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan tenaga kerja dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi daya produksi, dan membatasi kenaikan harga barang dan jasa. Lalu yang ketujuh dan yang terakhir, ada koordinasi kebijakan. Koordinasi antara bank sentral dan pemerintah penting untuk mengimplementasikan kebijakan yang efektif dalam mengendalikan inflasi tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Yang ketujuh dan yang terakhir ada koordinasi kebijakan. Koordinasi antara bank sentral dan pemerintah penting untuk mengimplementasikan kebijakan yang efektif dalam mengendalikan inflasi tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Strategi-strategi ini dapat digunakan secara terpisah atau kombinasi, tergantung pada kondisi ekonomi dan tingkat inflasi yang ada. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.